Oke, selamat siang semua. Semoga suara saya terdengar. Selamat datang kembali di seri Talk Alumni atau Alumni Talk from Center for Young Scientists. Jadi kita di sini secara rutin harapannya akan berbagi atau mengundang alumni untuk berbagi tentang pengalamannya setelah menyelesaikan studi maupun menyelesaikan kegiatannya di lomba Center for Young Scientists. Oke, sekilas info tentang mungkin Center for Young Scientists sendiri. Center for Young Scientists itu memiliki impian atau visi untuk menjadi platform yang mengembangkan peneliti belia di Indonesia dengan mempromosikan di sekolah menengah dan juga mengembangkan kemampuan guru dalam membimbing para siswa-siswanya untuk menuju lomba-lomba riset di internasional. Di sebelah kanan ada foto beberapa tim internasional yang sudah dikirim dan sudah berkarya, dan salah satunya adalah yang diundang pada hari ini, yaitu Kak Baim, itu nama lengkapnya Ibrahim Rahmani. Jadi Kak Baim ini dari ICYS 2012, dan juga sekarang aktif menjadi co-founder dari Intusi. Nanti Kak Baim akan bercerita tentang Intusi. Lalu perkenalkan juga, saya M. Arifinde, alumni ICYS tahun 2013. Di sebelah kanan ada beberapa informasi Kak Baim, itu bisa di-follow Instagram maupun LinkedIn. Juga ada skills, mungkin terlihat Kak Baim sangat involved di bagian IT. Lalu ada beberapa experience di sini, selain tadi sebagai alumni peneliti belia jadi di penelitian, tapi juga ada professional experience-nya. Dan salah satunya di sini adalah Intusi Waste Management and Online Monitoring Platform yang akan dijelaskan oleh Kak Baim lebih lanjut nanti. Mungkin supaya tidak memperpanjang waktu, saya undang Kak Baim untuk mulai share screen dan mungkin sedikit ya untuk bercerita tentang apa yang sedang Kak Baim kerjakan sekarang. Silakan Kak Baim. Halo semua. Halo Kak. Oke, udah masuk. Sudah. Suara udah masuk, aman. Terus habis itu share screen juga udah aman ya. Sudah aman Kak. Oke, halo semua. Salam kenal. Nama saya Burhanuddin Ibrahim Rahmani. Saya yang udah diceritain sama si Arifin tadi. Saya ISIS 2012. Di Belanda itu udah lama banget ya. Terus habis itu alhamdulillah masih kontak-kontakan sama si YS juga, jadi ngebantu beberapa hal kayak desain-desain dikit gitu. Nah, jadi di sini aku mau cerita tentang kesibukanku, tentang apa yang aku kerjain sama teman-teman, apa yang kita buat bersama-sama. Jadi kita tuh concern di namanya limbah gitu. Nah, limbah ini ada banyak ya, tapi kita kan ada limbah sampah, ada limbah domestik, ada limbah industri gitu. Nah, di sini kita fokus, aku sama teman-teman di Intusi itu fokus di limbah industri. Kenapa limbah industri? Karena limbah dari industri itu sangat bahaya banget kalau misalkan kita nggak mengolahnya secara serius atau kita tidak concern secara serius gitu. Nah, kalau menurut statistik sendiri ada rata-ratanya dari tahun 2015 sampai 2019 itu ada 150,1 151,1 juta ton of industrial waste per year gitu. Ini data dari publikasinya Kementerian Lingkungan Hidup sendiri. Nah, itu bayangin coba dari seluruh industri yang ada di Indonesia bermacam-macam, dari kelapa sawit, pertambangan, terus habis itu pulp and paper, dan juga ya banyak lagi, itu ada 151 juta gitu.
Nah, lalu dari 151 juta ton limbah ini yang diolah per tahunnya, kemampuannya itu di tahun 2015 125 juta ton, terus di tahun 2016 78,3 juta ton, 60,3 juta ton. Bayangin, ini dari 2015 sampai 2017. Kurvanya malah menurun gitu. Jadi konsumsinya naik, terus limbahnya otomatis makin banyak, tapi dari pengolahannya sendiri, limbah itu sampai bisa dirilis ke alam gitu, atau dimanfaatkan kembali, itu cuma nggak ada setengahnya untuk tahun 2017. Nah, bayangin coba. Nah, pada akhirnya, menurut statistik juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu pada tahun 2015, aku belum dapat data yang recent, adanya di publikasinya yang terakhir tahun 2015, itu 68% dari air bersih itu sebenarnya kayak sebenarnya nggak bersih gitu, ada polusinya gitu. Nah, bayangin coba kalau misalkan kita senang ngopi gitu, ternyata di kopinya sendiri itu airnya tuh nggak bersih, nggak benar-benar bersih gitu. Nah, terus selain limbah, aku juga sering ngulik tentang keadaan udara yang ada di Indonesia gitu. Nah, di sini di Indonesia sendiri tahun 2015 sampai 2017, indeks air quality index-nya itu tuh masuk ke moderate. Moderate itu sebenarnya tidak baik gitu. Jadi bukan kita masih di level 2 nih, jadi masih aman-aman aja, tapi sebenarnya juga level amannya itu nggak sehat gitu. Kita keluar, untung sekarang kita udah care buat pakai masker gitu ya. Tapi kalau pas zaman 2015 sampai 2017 ternyata gini, datanya tuh seperti ini gitu. Nah, ini keseluruhan di Indonesia. Ada beberapa tempat yang baik, ada beberapa tempat yang buruk gitu. Ada beberapa tempat yang kurvanya itu polusinya itu dari 2015 sampai 16 17 itu naik, jadi makin jelek, ada yang makin bagus gitu. Tapi secara keseluruhan ini seperti ini datanya. Nah, pada akhirnya yang rugi juga air kita nggak bersih, habis itu udara juga nggak bersih, yang akhirnya tuh kita banyak merasa kehilangan gitu loh. Tadi pagi aku baru dapat kabar dari temen gitu, kakeknya meninggal gara-gara corona. Itu juga mungkin corona satu hal dari beberapa banyak output yang terjadi karena pengolahan limbah itu sendiri gitu, atau industrial activities gitu, dan dan macam-macam gitu. Nah, nggak cuma virus sendiri dan bakteri segala macam, itu juga membuat kita kehilangan hal yang berharga, orang-orang, lingkungan, terus mungkin kesehatan dan segala macamnya gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bukan superhero, kita bukan bukan dewa yang bisa langsung ngilangin semuanya dalam sekali jentikan Thanos gitu. Kita orang kecil yang sebenarnya punya part-part dalam hidup untuk mensumbangsi apa yang kita bisa gitu. Ada quotes yang sangat terkenal lah istilahnya, kita juga tahu, an ounce of prevention is worth a pound of cure gitu. Jadi tindakan prevensi sekecil apapun itu bakal worth pada kemudian hari, daripada kita harus menyembuhkan gitu istilahnya. Nah, jadi aku ngajak teman-teman di sini untuk gimana kita melakukan apa yang kita bisa untuk lingkungan kita gitu. Nah, di sini
aku sama teman-teman ngebuat yang namanya Intusi, karena aku sebagai orang yang tertarik di dunia teknologi atau IT gitu, maka aku doing the best at my field untuk memberikan informasi bagaimana sih keadaan limbah yang dihasilkan gitu. Di sini limbah atau keadaan udara gitu. Di sini kami mempunyai startup bernama Intusi. Kita berkonsentrasi dalam otomasi kegiatan limbah dan monitoring limbah itu sendiri gitu. Nah, Intusi itu adalah IoT digital platform provider yang sekarang specializing di monitoring lingkungan gitu. Kita tuh senang untuk nge-develop, terus kita memberikan solusi bagaimana limbah-limbah itu harus ditreatment gitu. Kita bicara by data, sebenarnya industri-industri itu udah punya water treatment plant, itu udah punya gitu. Tapi yang masih berjalan sekarang itu untuk mengecek data keadaan sebenarnya, itu si industri harus datang dulu gitu, harus datang, harus ngelihat, harus ngecek. Apalagi kalau misalkan tesnya tes lab gitu, tes lab kan harus datang, ngambil sampel segala macam, dan itu makan waktu banyak banget gitu. Terus juga ada sekarang udah lumayan ada sensor gitu, jadinya tes lab itu bisa dihilangkan gitu. Tapi tetap aja sensor, kalau kita dapat data tapi kita nggak ngapa-apain, ya sama aja bohong gitu, tidak menghasilkan insight apa-apa gitu. Jadi misi kita itu protect and improve the natural environment by providing digital online monitoring platform for air and water management system. Itu. Terus visi kita yang pertama itu protect the environment with our hearts and technology to sustain a better future. Pasti untuk masa depan. Terus utilize technological asset untuk solving banyak kali isu-isu lingkungan. Terus solving factor that lead to the air and water issues unitedly striving to create new value. Terus habis itu challenge kita sendiri untuk menggunakan teknologi-teknologi yang bisa diimplementasikan untuk generasi ke depan. Itu untuk visinya. Nah, ini platform kita. Jadi di sini kita bisa melihat sebenarnya banyak parameter gitu. Kalau misalkan parameter limbah biasanya cuma 5 ini. Ada pH, ada COD, ada TSS, ada NH3N, ada debit. Mungkin Bu Monik yang lebih tahu karena orang teknik lingkungan gitu kan. Nah, dari sini kita sebenarnya memberikan visualisasi data yang pada akhirnya nanti kita teliti untuk mengetahui behavior dari karakteristik limbah itu sendiri gitu. Karena ada banyak macam industri dengan banyak menggunakan chemical untuk dalam proses produksi gitu. Akhirnya karakteristiknya pun beda-beda gitu. Ada yang tambang gimana, yang pulp and paper gimana, yang tekstil pun kayak gimana, itu pupuk pun kayak gimana, itu beda-beda semua gitu. Jadi kita nggak bisa harus satu pola dipukul rata semua gitu. Nah, ini jadi kita memberikan monitoring secara real time. Jadi kita pasang sensor di site water treatment plan-nya, di WTP-nya kita kasih sensor, habis itu kita pasangin data logger juga untuk ngirimin ke server kita yang nantinya bisa dimanapun, kapanpun itu bisa ngelihat data-datanya gitu. Dan untuk IoT-nya sendiri, kita ada dashboard-nya juga untuk mengontrol. Kalau untuk sekarang cuma sebatas kayak ketika si limbah ini pH-nya tinggi nih, maka katup ini yang dibuka biar
biar pH-nya rendah, biar bisa dirilis ke lingkungan gitu. Cuma sebatas itu aja untuk IoT-nya. Nah, ini ada fitur-fiturnya dari kita. Yang pertama real time, access and control everything with ease. Terus yang kedua multi parameter, mau parameter apa aja, mau jumlahnya berapa gitu. Katakanlah ada 30 parameter yang harus dimonitoring, itu kita bisa provide di situ, dan personalize juga tergantung kebutuhan si industri tersebut, karena yang aku tadi bilang si berbagai macam industri itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang kayak misalkan aku pernah itu di Kalimantan, itu di pertambangan, itu tuh bisa masang 30-40 sensor sendiri gitu. Dan sensornya sendiri pun sebenarnya nggak ketika limbahnya gitu. Tapi ketika sebelum jadi limbah itu juga mereka pasang-pasang sensor juga di situ gitu. Jadi sebenarnya ini platformnya end to end gitu, mau pre-produksi atau limbahnya aja gitu. Terus habis itu ada analytics gitu, kita data scientist kita mencoba meneliti gimana sih yang tadi aku bilang karakteristik limbahnya, sampai pada satu waktu kita mendapatkan pola ini behaviornya si limbah ini tuh seperti ini. Jadi kita bisa forecasting nih, oh pada waktu ini jam ini biasanya polanya seperti ini, maka kita kasih tindakan ini gitu. Itu masuk dari analytics gitu. Terus untuk infrastrukturnya sendiri itu ada data logger, ada PLC, programmable circuit, logic circuit gitu, yang biasanya ditaruh di tempat-tempat pabrik biasanya. Nah, di PLC-nya inilah yang kita kontrol untuk IoT-nya gitu. Nah, terus habis itu ada bisa langsung dari sensor gitu, dan itu bisa diakses ke device kita apapun dan dimanapun dan kapanpun juga gitu. Itu untuk infrastrukturnya. Jadi cukup mudah sebenarnya, cuma di data logger kita pasangin script untuk ngebaca data dari sensor gitu, habis itu dirubah jadi kalau misalkan sensor kan biasanya itu pulse kan ya, misalkan sensornya untuk 0 sampai 5 volt itu kita translatein jadi angka-angka yang bagus gitu. Kalau udah jadi angka-angka yang bagus gitu, baru kita kirimkan ke server gitu. Itu untuk infrastrukturnya sendiri. Nah, untuk partner dan klien yang udah berjalan sama kita, ini ada IPC. IPC itu Indonesian Port. Itu mereka masang untuk pemantauan udara gitu. Jadi sama pada dasarnya pasang sensor untuk CO, O3, ozon segala macam gitu di setnya mereka. Nah, kita yang mengakomodir gimana data flow dari sensor sampai ke dashboard itu bisa berjalan dengan baik gitu. Habis itu juga ada Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup juga sekarang mempunyai sparring sendiri. Itu kita juga yang buat gitu. Jadi sebenarnya sparring yang dipunyai pemerintah sama sparring yang dipunyai industri itu hampir-hampir sama, tapi di kita lebih ke deep dive ke analitiknya gitu, dan juga bisa multi parameter itu. Nah, Sukovindo itu salah satu partner kita dalam menjual platform. Habis itu Adaro itu klien kita pasang teknologi kita di sana. Terus ada Asia Pulp and Paper, APP Sinarmas, itu juga
masang monitoring limbah di industri mereka. Itu sebenarnya dari Intusi. Nah, itu monitoring itu menurutku masih, monitoring dan IoT itu masih awal banget, belum belum advance lah, dan menurutku itu masih teknologi yang gampang. Kita ambil data, habis itu kita kirim data, habis itu kita visualisasi data gitu. Nah, untuk kedepannya yang sedang dibangun oleh timku dan aku dan teman-teman gitu, kita mau masukin machine learning for fully automated system gitu. Yang aku bilang tadi, ketika kita mempunyai data yang banyak gitu, dan kita akhirnya bisa mendefinisikan suatu model atau pola gitu, kita bisa berbuat banyak di situ. Ada yang namanya artificial intelligence gitu. Kita udah mendeklarasikan semua keadaan gitu. Jadinya kita nggak perlu, istilahnya nggak perlu manual lagi untuk ini di saluran ini harus diginiin, di saluran ini harus diginiin, di saluran ini harus diginiin untuk biar limbahnya itu bagus gitu. Nah, ketika kita udah pasang sensor itu, dari tindakan awal sampai tindakan tengah sampai tindakan akhir pun itu bisa langsung dimitigasi. Jadi ketika masuk ke tabung awal tahu-tahu udah kondisinya seperti ini, maka di tabung kedua bisa langsung di treatment biar keluarnya langsung safe lah untuk dibuang di lingkungan gitu. Tapi itu masih panjang, kita masih mencari cara yang efektif untuk mengakomodir seluruh jenis industri yang khususnya ada di Indonesia dulu gitu. Dan itu pasti bisa direplikasi buat ke luar negeri. Nah, yang mau aku emphasize lagi dari sesiku ini, yang pertama adalah kita tuh nggak perlu loh sebenarnya berpikiran jauh sebagai pas kayak anak muda lah. Anak muda pasti pengennya independen, terus habis itu pengennya aku pengen punya karya bla 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 gitu. Tapi pas ditanyain karyanya apa ya gitu, nggak tahu gitu. Nah, jadi aku ngajak teman-teman di sini itu melihat apa sih yang paling dekat sama kita gitu. Ya, riset itu sangat penting untuk yang aku jalanin sekarang gitu. Dari dulu sampai sekarang diajarin DCYS itu gimana cara riset, gimana cara kita berpikir kritis, bagaimana kita nyari opportunities gitu. Itu sangat membantu banget sampai sekarang akhirnya bisa, oh kenapa kita nggak mulai dari limbah, kenapa kita nggak mulai dari hal yang dekat gitu. Terus nggak usah jauh-jauh, kita selesaiin aja masalah-masalah yang ada di lingkungan kita gitu. Itu satu, untuk start something you don't need to go far. Jadi start apa yang ada di dekat kalian. Terus yang kedua, ketika kalian punya mimpi gitu, ketika kalian udah punya ini nih, wah ini nih kayaknya keren nih gitu. Nah, penyakitnya kita anak muda itu kesusu gitu kalau bahasa Jawanya. Kesusu itu terlalu terburu-buru, kita nggak sabar, kita tahu konsep kita bagus, kita all out semuanya, habis itu gayanya banyak gitu, tapi sampai kebanyakan gaya kita lupa akan tujuan kita, core-nya kita untuk ngebuat suatu activities atau bisnis gitu tuh apa gitu. Jadinya aku nyaranin untuk oke, kita berpikiran besar, think big,
Tapi kita startnya small dulu, kecil-kecil, pelan-pelan. Kalau bahasa Jawanya itu alon-alon asal kelakon gitu. Pelan-pelan asalkan ada progresnya. Itu dari aku, mungkin nggak tahu ini lama apa singkat banget gitu. Semoga ada memberi manfaat ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bukan konsul ya, diskusi gitu, diskusi tentang IoT dan juga visualisasi data atau real time monitoring gitu, atau yang tadi di CV-ku terkait web development, app development gitu, welcome to discuss. Gitu, Arif, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Baim atas ilmunya dan sudah sharing pengalaman. Bagi teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Jangan lupa untuk mengisi absen, karena nanti akan diinfokan sesi-sesi selanjutnya, atau ya, alumni sharing sesi selanjutnya. Dan juga apabila ingin bertanya, bisa langsung di chat. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya Kak, kita ke sesi pertanyaan. Tapi sebelum itu, saya mungkin pengen, tadi kan